Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf mengganggu. Bisa minta waktunya sebentar, Bu? Mangga sok kalbat aya naon? Ya. Neng cari. Ya, makasih, Bu. Nah, Ibu perkenalkan, saya Resta Nurseha, mahasiswi D3 Farmasi dari Stikes Kasar Pada Garut. Nah, Ibu, di sini ada riwayat gangguan depresi. Ini, Bu. Nah, Bu, saya ingin melakukan sosialisasi tentang gangguan depresi. Dikarenakan negara Indonesia dilansir menjadi negara tertinggi dengan tingkat kejadian bunuh diri di Asia Tenggara. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, apakah Ibu mengetahui apa itu depresi? Enggak, yang taunya juga itu stres. Nah, benar, Bu, stres itu hampir mirip dengan depresi. Nah, depresi itu sendiri merupakan gangguan jiwa yang mempengaruhi mood atau perasaan. Nah, biasanya perasaan-perasaan yang dipengaruhi itu merupakan perasaan-perasaan negatif seperti sedih, kecewa, takut, cemas yang berlebihan dan dirasakan terus-menerus dan berkelanjutan. Biasanya hal ini pastinya akan mempengaruhi keseharian si penderita. Tentunya, Bu, depresi ini tidak terjadi begitu saja dan bukan tanpa alasan ya. Pasti ada faktor-faktor penyebabnya. Nah, diantaranya ada faktor genetik. Faktor genetik ini biasanya seperti ini, Bu. Misalnya dalam keluarga Ibu pernah ada yang memiliki riwayat gangguan depresi, entah itu dari ayah atau kakek. Nah, nanti si keturunannya itu, anak cucunya itu akan memiliki resiko yang lebih besar dibanding dengan keluarga yang di dalamnya tidak pernah ada yang memiliki riwayat tersebut. Kemudian penyebabnya yang kedua yaitu jenis kelamin, Bu. Nah, diketahui bahwa perempuan itu memiliki tingkat kecenderungan lebih besar untuk mengalami depresi dibanding laki-laki. Kenapa ini terjadi? Karena adanya siklus menstruasi dan siklus kehamilan yang mempengaruhi perubahan hormon yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan perasaan juga menjadi lebih sensitif. Kemudian selanjutnya, Bu, gaya hidup. Nah, Bu, gaya hidup yang tidak teratur juga bisa mempengaruhi misalnya terlalu banyak menyendiri, terlalu banyak menghabiskan waktu dengan handphone, terlalu banyak menonton televisi, bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, hidup di lingkungan yang negatif, dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada penyakit fisik yang kronis. Misalnya, Bu, tiba-tiba nih ya, dokter memvonis kita memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, contohnya seperti penyakit jantung, kanker atau tumor. Nah, nanti kan pasti kepikiran tuh, Bu, kita merasa bahwa umur kita itu tidak akan lama lagi dan kemudian hilanglah harapan hidup. Selanjutnya di sini ada kejadian traumatis di masa lalu seperti pernah terjadi kekerasan atau bisa juga kena perceraian orang tua, pernah terjadi bully dan sebagainya. Ada juga depresi yang disebabkan karena tekanan-tekanan pikiran atau tekanan batin. Nah, hal ini biasanya terjadi karena adanya keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, cita-cita yang terlalu tinggi untuk digapai, kemudian terlalu berambisi terhadap sesuatu. Nah, yang terakhir, Bu, penyebab depresi ini ada kecanduan alkohol atau obat-obatan. Nah, seperti yang kita ketahui kan, alkohol dan obat-obatan itu mampu merusak sel-sel saraf otak pada manusia. Nah, gejala-gejala depresi tersebut, Bu, apabila kita ketahui lebih awal akan lebih mungkin untuk disembuhkan. Nah, jadi kita tentunya harus mengetahui apa saja sih yang menjadi tanda-tanda atau gejala gangguan depresi. Nah, yang pertama itu, Bu, ada gangguan pola tidur. Nah, gangguan pola tidur ini biasanya terjadi karena kecemasan yang berlebihan atau adanya pikiran-pikiran yang terlalu dipaksakan. Nah, nantinya akan berakibat menjadi insomnia dan susah tidur, Bu. Selanjutnya ada menurunnya konsentrasi dan fokus. Nah, tentunya ini akan berpengaruh pada aktivitas dan kegiatan sehari-hari, bahkan menurunkan produktivitas kerja.
Selanjutnya ada gangguan pola makan. Biasanya penderita dengan gangguan depresi ini pola makannya nafsu makannya itu menurun, bahkan sampai selera makannya itu hilang. Nah, ini tentunya akan berdampak pada perubahan berat badan yang drastis. Selanjutnya ada hilangnya rasa percaya diri, Bu. Nah, biasanya penderita itu akan lebih apatis terhadap lingkungan, terhadap keluarga, bahkan apatis terhadap dirinya sendiri. Kemudian akan sering menarik diri dari kerumunan, tidak suka keramaian, lebih suka menyendiri. Selanjutnya dia juga akan lebih sensitif, emosinya tidak stabil, bahkan pergantian moodnya itu terasa begitu cepat. Misalnya sekarang dia merasa senang, kemudian tiba-tiba menjadi sedih, kemudian marah-marah, seperti itu. Nah, pada gejala yang lebih berat, dia akan menunjukkan bahwa dirinya itu merasa putus asa, merasa tidak berguna, yang pada akhirnya memunculkan keinginan-keinginan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri, seperti itu, Bu. Nah, kemudian dampak-dampak yang terjadi ini tidak hanya akan mengganggu pada si penderita, tetapi tentunya juga akan mengganggu pada lingkungan dan keluarga. Apabila gejala-gejala ini dirasa terus muncul, kemudian berlanjut, lebih baik untuk segera mendatangi dokter atau psikiater untuk melakukan konsultasi. Nah, nanti dokter akan melakukan diagnosis apakah si penderita ini mengalami depresi ringan, sedang, atau berat, dan nantinya itu akan mempengaruhi pada tipe pengobatan apa yang tepat dan baik untuk menangani si penderita. Nah, jenis pengobatan untuk depresi ini ada dua, Bu. Yang pertama ada terapi, dan yang kedua ada farmakoterapi. Nah, yang terapi ini biasanya berupa tanya jawab seperti itu ya, Bu. Nah, ada terapi kognitif. Nah, terapi kognitif ini untuk merubah pola pikir atau perasaan si penderita. Ada juga terapi problem solving. Nah, problem solving ini biasanya si penderita menghadapkan dengan sebuah masalah, dan nantinya juga akan dicari bagaimana solusi dan cara memecahkannya. Nah, selanjutnya ada juga terapi yang menggunakan alat, Bu. Nah, biasanya ini tuh alat yang seperti ditempelkan pada kepala, kabel-kabel seperti itu, ini dinamakan terapi kejut listrik. Nah, kemudian kalau untuk farmakoterapi biasanya digunakan obat-obat antidepresan yang memang harus sesuai dengan anjuran dan resep dari dokter. Nah, Bu, setelah kita mengetahui apa itu depresi, apa saja faktor penyebabnya, kemudian bagaimana gejala dan cara penanganannya, nah akan lebih baik apabila kita melakukan pencegahan sedari dini, karena sebagai pepatah yaitu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, pencegahan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari depresi ini? Yang pertama ada mempertebal keimanan, Bu. Dengan mempertebal keimanan, insya Allah kita akan terhindar dari depresi. Dia mendekatkan diri dengan keluarga dan teman, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengikuti pengajian, berorganisasi, berolahraga. Kemudian apabila dirasa memiliki masalah, bisa dipercaya. Begitu, Bu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apa ada yang ingin ditanyakan, Bu? Enggak. Ya, apabila memang sudah dirasa cukup paham, terima kasih, Bu, atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, Bu, mungkin saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.